Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab periode 5 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan SPDI. Saya guru mapel fikih di Madrasah Aliyah Persis Darussifa, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab periode 5 tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 10 dengan tema kurban. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
simak ya video mengenai tentang kurban. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak akan menampilkan sedikit tentang video kurban, coba ada tidak yang tahu nih, yang tahu mengenai kurban itu? Silakan Puji Permawati, silakan berdiri. Kurban itu apa sih? Yang ada tahu tidak? Kurban itu menyembelih hewan pada waktu Idul Adha. Pada waktu Idul Adha. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan? Apa itu kurban? Artinya itu apa kurban itu? Silakan semua berdiri. Ya, apa itu kurban? Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini, ya Bapak akan mencoba menampilkan animasi video mengenai tentang kurban. Silakan simak bersama ya dengan baik. Ya, baik. Ya, itu mengenai tentang kurban. Tadi sudah ada mengenai pengertian dan lain sebagainya. Nah, mengenai tentang hewan kurban di sini yang harus kalian pahami ya, potensi dasar yang materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yang harus kalian kuasai yaitu mengenai tentang analisis, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta Hikmahnya. Baik, untuk selanjutnya nah ini tujuannya, tujuan pembelajaran yang memang harus dicapai, yaitu pertama, melalui pengamatan peserta didik dapat mengolah data ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan kurban serta hikmahnya. Nah ini. Nah kemudian tadi dalam animasi ya dalam video tadi telah dipahami tidak apa Ya. itu sebetulnya kurban itu tadi? Menyembelih hewan dan dibagikan kepada yatim dan miskin bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Nah itu ya pengertian daripada ibadah Kurban. Qurba. Qurba yang artinya adalah dekat. Sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, atau kurban juga disebut dengan udhiyah, artinya penyembelihan. Nah itu yang disebut dengan pengertian kurban seperti itu. Nah untuk selanjutnya 4 kelompok seperti ini ya. Silakan untuk posisi waktunya disiapkan. Baik, ya. Coba semuanya diperhatikan materi yang Bapak akan sampaikan. Nanti setelah materi ini disampaikan, kalian akan ya diberikan tugas oleh Bapak dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya? Siap? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah ini dasar kenapa kita harus melaksanakan ibadah Kurban. Untuk selanjutnya, nah ini ada historis ataupun sejarah. Historis sejarah kenapa Allah menyuruh kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah. Oke, baik. Paham ya sampai sini paham? Ya. Untuk selanjutnya itu adalah waktu dan tempat menyembelih kurban. Ini ada waktu dan tempatnya. Ya, waktunya kapan? Kemudian tempatnya di mana dan lain sebagainya. Ini
waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha. Ya. Jadi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu pada waktu setelah selesai sholat Idul Adha atau yang disebut dengan tanggal 10 sampai tanggal berapa? 13 sampai tanggal 13 atau yang disebut dengan Hari Tashrik. hari 10, 11, 12, 13. Indra, misalkan Pak, saya tidak mampu untuk menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan ibadah kurban. Misalnya tetapi ketika Idul Adha bakat ya sebagai syarat ketentuan. Sebagaimana nih dalam Quran surat Al-Hajj ayat 22. Coba dibacakan oleh Naswa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dengan apa? Hewan ternak yang melimpah. Maka ketika misalkan kita mempunyai hewan ternak mengurus, maka kita harus gunakan ya sebahagiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Berkurban. ya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya tidak bisa ataupun saya tidak mengurus kambing ataupun hewan yang lainnya. Bagaimana saya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban? Ada yang tahu? Ya, dengan cara apa? Membeli kepada teman Anda ataupun kepada orang lain yang mempunyai hewan Kurban. ini sunah-sunah ya, sunah-sunah yang ketika mau melaksanakan. Yang satu, melaksanakan sunah seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, kemudian menyembelih hewan ke arah tusuk kirinya memotong pada mahal lehernya seperti itu. Kemudian membaca takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Mengatakan takbir ini bentuk apa? Bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah. Kemudian orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau mau itu, kalau bisa, kalau yang tidak bisa ya kepada orang lain. Nah ini katanya. Kemudian ini hikmah. Kenapa kita disyariatkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban? Nah, ini hikmahnya. Yang pertama apa? Menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harga hewan kurban itu harganya mahal, ya misalkan ataupun misalkan ya mahal ataupun sulit diperoleh dengan keringat kita misalkan. Nah, tapi ada perintah ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, maka kita harus laksanakan. Ketiga apa? Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kemudian apa? Mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa kita. Nah, ini hikmah bagi orang yang melaksanakan Kurban. Kemudian yang terakhir ini hikmah bagi penerima daging yang termasuk mustahik ya. Nah, ataupun penerima dagingnya. Kalau misalkan kemarin Pak dalam apa sebelum-sebelumnya ya Bapak menjelaskan dalam zakat itu kan ada mustahik ya. Ya. Zakat astaka ini mah tidak, ini mah ya tidak seperti itu. Satu, menambah keimanan dan Allah Subhanahu wa taala. Dua apa? Tambah semangat dalam hidupnya. Kenapa semangat dalam hidupnya? Kenapa semangat yang tadinya nggak punya daging, ayam lu ngasih kan jadi semangat. Berarti orang lain itu peduli terhadap kita. Nah, itu bentuk sosial seperti itu.
Maka akhirnya nanti mas saya akan ini dengan warga sekitar, itu dia baik orangnya dan lain sebagainya, kan lebih semangat gitu ya, beda dengan hidup sendiri. Ketiga ataupun C, apa namanya? Kepentingan umum. Oh ya, ini ada dua ya, 2 poin untuk penerima daging. Pertama menambah keimanan, kedua bertambah semangat. Kemudian ada bagi kepentingan umum, ada 2. Pertama ada apa? Memperkokoh tali persaudaraan serta menyatakan meningkatkan semua urusan masyarakat. Betul, memperkokoh. Kenapa memperkokoh? Karena dalam ibadah pelaksanaan ibadah kurban itu ada yang disebut dengan panitia. Panitia itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi semuanya dari elemen masyarakat, dari tingkat
hasil karya hewan kurban. Di sini ada orang-orang yang mau menyembelih seekor sapi. Sekian. Baik, untuk selanjutnya kelompok berapa? Ini Bapak mau minta kelompok 3 dulu. Kelompok 3, silakan untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang berkurban. Berkurban adalah salah satu bentuk syariat Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijma para sahabat. Sebelumnya siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, kenapa tidak dituliskan pada saat zaman Nabi Adam, yaitu anak-anaknya Habil dan Habil? Kan disebutkan juga di sana bahwa ada korban persembahan. Menjawab pertanyaan dari Awan, karena Pak Hamdan memberikan artikel tentang berkurban pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, bukan tentang pada zaman Nabi Adam. Karena sejarah berkurban diwajibkan pada zaman Nabi Ibrahim. Dan dari kalian, assalamualaikum. Untuk selanjutnya kelompok terakhir menyimpulkan keseluruhan materi yang disampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hamdan, yaitu untuk menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Adapun ini dari diskusi dari kelompok kami tentang kurban. Adapun pengertian kurban, kurban adalah menyembelih hewan kurban dan dibagikan kepada yatim dan miskin. Adapun syarat-syarat hewan kurban, hewan yang harus dikurban itu, yang pertama, si hewan tersebut harus sehat, ya, tidak boleh cacat. Yang kedua, sudah cukup ya. Ini persentase dari kelompok kami untuk menyimpulkan pembahasan pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Ditutup saja dengan doa dan ini hasanah, lahir hasanah, kinan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah untuk tugas diskusinya, tugas membuat karyanya telah beres dan Bapak sangat mengapresiasi sekali terhadap karya yang telah kalian buat. Itu luar biasa, baik semuanya dan bagus sesuai dengan materi yang disampaikan. Oleh karena itu silakan dikumpulkan dulu itunya, tugasnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang evaluasi pembelajaran yang telah tadi disampaikan, telah kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, ini ada butir soal yang memang harus diisi ya pada kesempatan kali ini. Ya, silakan. Di sana ada beberapa soal yang memang harus diisi. Ya, diisi. Silakan amati tentang persoalan ataupun pertanyaan yang diberikan. Silakan untuk mengerjakan.
Ya, baik. Alhamdulillah kegiatan kali ini telah selesai. Namun sebelumnya Bapak akan mencoba ya menyimpulkan, walaupun memang tadi setelah disimpulkan oleh kelompok 2 ya. Jadi intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Salah satu fungsi atau tujuan dari melaksanakan ibadah kurban itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan cara menyembelih hewan Kurban. Kemudian hukum daripada pelaksanaan ibadah kurban itu apa hukumnya? Disyariatkan sunnah Muhammad. Artinya sunnah yang dianjurkan sekali. Kalau misalkan kalian ada minimnya harus melaksanakan ibadah Kurban. Pelaksanaannya tadi ada waktu, ketentuannya waktunya kapan, yaitu ketika tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Kemudian hewan kurban apa saja yang bisa disembelih? Unta, diri. Kemudian untuk apa namanya pembagian hewan kurban itu untuk siapa saja? Bagi orang yang Membutuhkan. Kemudian berapa persen pembagian hewan kurban itu? Enggak, untuk siapa? Kemudian tadi ada hikmah. Apa saja hikmah melaksanakan ibadah kurban itu? Baik, itu diantaranya kenapa kita harus melaksanakan ibadah. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Namun Bapak mengingatkan untuk minggu depan nih, minggu depan kita masuk kepada materi mengenai tentang akikah. Ya, mengenai tentang Akikah. Silakan kalian cari sebelum nanti dipelajari, cari sumber ataupun buku, ya buku paket ataupun apa melalui Google dan lain sebagainya. Apa itu akikah? Kemudian bagaimana tata cara dan lain sebagainya. Silakan sebelum nanti Bapak akan mengasih materinya. Nah itu untuk minggu depan. Oke? Untuk kegiatan kali ini Bapak kiranya cukup lah untuk kegiatan kali ini. Silakan kepada KM kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan. Siap. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai.